Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak sekalian, gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, sukses kuliah. Terima kasih, tepuk tangan kita semua. Duduk, siap, gerak. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alim sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahi badana walhamdulillahirrabbina wassalatu wassalam min nabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta masuduna ridhoka madlubuna dunyana wa urana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabir ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudhillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Ghafiru ya Alim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Alim ya Kabiru ya Hafiz ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syahid ya Abu ya Wakil ya Qawiyu ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Rio Indrianto. Tulis alasannya apa? Ambar Seka Aprianto. Nama panggilan alasannya. Ahmad Isbarul Muslim. Ardian Dwi Prasetyo. Areza Teguh Pangestu. Bahtiar Dwi Cahyo. Bintang Kurnian Muhammad Yusuf. David Surya Mahendra. Eka Kusuma Yudhistira. Eka Dwi Lestari. Elaga Devi Prasetya. Faizal Arya Winata. Jody Satrio. Luciana Rusmarini. M. Adi Inanto. M. Mas Rohan Saputra. Monika Putri Desira. Muhammad Abdul Rauf Sani. Muhammad Ilham Habibullah. Ada suratnya? Sakit. Kita doakan semoga segera sembuh. Muhammad Rafi Maulana. Muhammad Yusuf Al-Farisi. Nur Rehan Firmansyah.
Pandu Pamungkas Putra Inasih. Lasela Devita Maharani. Teja Seni Andrianto. Rizkyana Fitri Kusuma. Wadaki Iqbal Wijaya. Salva Bila Febita Wibowo. Seno Adi Setiawan. Sukma Balas Sahira Eko. Risoni Setiawan. Hari Chandra. Yosel Wahyu Norifki. Zaki Auladi. Zidan Surya Putra Ramadan. Lasban Zidan Adi Laga. Anak sekalian, perhatikan. Yang kalian saksikan di depan ini adalah wujud pengamalan ibadah anak-anak, terutama sholat, yaitu sholat subuh. Alhamdulillah hari ini yang sholat subuh banyak. Ya, terbukti dengan warna hijau. Karena yang warna merah berarti tidak sholat. Coba cek alasannya apa, kenapa tidak sholat. Yang pertama, belajar sampai malam.
lagi, tidak sholat karena tidak ada yang membangunkan. Jadi masih yang sholat, ya. Kenapa sholat jadi satu hal yang penting dan perlu kita perhatikan? Karena sholat adalah tiangnya. As-sholatu imaduddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya. Dan Rasulullah mengatakan, bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Perkara pertama nanti yang akan dihitung di hari kiamat adalah sholat kita. Itulah kenapa anak-anak datang, kemudian saya panggil namanya, saya absen sholatnya. Karena sholat jadi hal yang prinsip dalam kehidupan kita supaya kita tegakkan. Ya. Maka ada kata bijak mengatakan, perbaiki sholatmu kalau kamu ingin hidupmu lebih baik. Ya. Perbaiki sholatmu dulu kalau kamu ingin hidupmu lebih baik. Jelas ya? Jelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kita doakan semoga yang belum sholat dapat Allah. Amin. Kalau tadi ada azan tidak dibangunkan, semoga ada yang bangunkan. Amin. Kalau tadi belajar malam ini berarti menyengaja. Ya. Kalau belajar sampai malam artinya kita punya batas waktu normal sebagai manusia ya. Maka kita perhatikan limit waktu kita untuk belajar adalah jam 10 malam. Kalau sudah jam 10 maka bersiaplah untuk istirahat supaya kita besoknya bisa bangun, sholat subuh dan berangkat ke sekolah. Sudah siap ya? Siap. Yang sholat semoga bisa istiqomah. Yang hari ini tidak sholat semoga besok dan seterusnya bisa lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik sekalian, kita lanjutkan kegiatan kita pagi ini. Kita akan belajar tentang materi fikih. Ya, kita belajar materi fikih yaitu tentang hukum Islam. Jadi dalam pelajaran agama kita diajari beberapa aspek. Aspek yang pertama akidah, yang di dalamnya ada rukun iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan iman kepada takdir. Nah, sekarang kita bicara tentang masalah fikih, yaitu tentang hukum Islam. Nah, kaitannya fikih hari ini adalah tentang sumber hukum Islam. Apa kompetensinya atau pentingnya apa? Yang pertama adalah agar kita memahami tentang sumber hukum Islam dari mulai pengertian dan hikmahnya. Kemudian berikutnya agar supaya kita bisa menyebutkan pengertian kedudukan sampai dengan terakhir, yaitu mempersiapkan menerapkan hukum taklifi dalam kehidupan sehari-hari. Ini pentingnya kita belajar sumber hukum Islam. Kemudian yang berikutnya termasuk tentang sumber hukum Islam. Yang pertama sumber hukum Islam itu adalah apa? Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah
tunjuk jari. Yang bisa tunjuk jari. Al-Quran menurut bahasa artinya adalah tunjuk jari. Ya. Yang laki-laki, coba untuk bahasa aja. Al-Quran artinya apa? Ada untuk bahasa, ada untuk istilah. Tunjuk jari. Lihat saya. Tunjuk jari ya. Yang bisa tunjuk jari, Mas. Al-Quran menurut apa? Menurut bahasa, Al-Quran adalah Al-Quran menurut bahasa yaitu qara'a, artinya bacaan. Ya. Menurut istilah, mari kita cek. Ya. Qara'a artinya bacaan. Kemudian menurut istilah adalah kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan peraturan malaikat Jibril diimpun dalam sebuah kitab suci dari pedoman bagi umat manusia, dan membacanya adalah ibadah. Kemudian yang berikutnya adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis menurut bahasa artinya mencari. Hadis menurut bahasa, hadis menurut bahasa adalah menurut istilah yaitu segala sesuatu yang berasal dari Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takdir beliau. Oke, itu hadis. Kemudian selanjutnya hadis itu dibagi dua, hadis makbul atau yang kelima dan yang mardud tidak diterima. Kemudian selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi hadis, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang berapa hadis itu? Kedua. Fungsinya, kedudukannya adalah memperkuat, memberikan rincian dan menetapkan hukum yang tidak dapat dalam Al-Quran. Itu hadis. Yang selanjutnya, ketiga adalah ijtihad. Apa itu ijtihad? Ya, berusaha ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh menetapkan hukum. Menurut istilah yaitu berusaha keras, ya, berusaha keras, sungguh-sungguh menetapkan suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Quran maupun hadis. Ya, itu ijtihad menurut istilah. Dasarnya hadis tentang dari Mu'adz bin Jabal itu. Ya, berikutnya bentuk ijtihad. Ya, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada maslahah musalah. Kemudian hukum taklifi. Ada beberapa hal dalam hukum taklifi, di antaranya yaitu wajib. Apa itu wajib? Suatu perbuatan yang mesti. Apa itu wajib dijadi? Ya. Suatu yang harus dikerjakan dan pelakunya menjawab mazhab. Ya. Sekarang sunnah. Apa itu sunnah? Jadi, ya. Suatu yang Oke, ada dunia hadis yang lain? Ada yang bisa mendefinisikan hadis yang lain? Selama ini persepsi
kita yang namanya sunnah adalah Sunnah. ya. Lihatnya ke saya. Sunnah adalah Suatu perbuatan apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak apa-apa, tidak mendapatkan dosa. dan dapat dosa. Oke, yang lain. Yang sebelah sini. Sunnah adalah silakan. Sunnah adalah dari sebelah sini yang belum. Sunnah adalah ya. Adalah suatu perbuatan yang apabila dilakukan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa. Oke, untuk tangan kita semua. Selama ini persepsi kita kalau sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sekarang mindsetnya kita rubah. Sunnah itu ketika dikerjakan mendapat pahala, ketika ditinggalkan tidak mendapatkan manfaat atau merugi. Bukan merugi tapi merugi. Jelas ya? Sunnah adalah ketika dikerjakan kita mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan kita rugi atau tidak mendapatkan manfaat. Contohnya apa? Sholat duha. Kalau dikerjakan mendapat pahala kan? Ya. Tapi kalau Anda nggak sholat duha dapat manfaatnya sholat duha ada? Ya. Artinya kita rugi hari itu karena tidak sholat duha. Jadi mindset kita dirubah sekarang. Yang namanya sunnah itu adalah suatu perbuatan atau ibadah yang ketika kita kerjakan akan mendapat pahala, dan ketika kita tinggalkan tidak mendapatkan manfaatnya atau kita rugi. Oke, berikutnya adalah haram. Apa itu haram? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Haram adalah jadi yang bisa haram adalah apa itu haram? Ya. Yang lain, yang cowok, Mas. Haram itu apa? Menurut kamu kalau pekerjaan haram itu bagaimana? Sesuatu yang dikerjakan mendapatkan dosa. Ya, kalau ditinggalkan pahala. Mas, tadi Sesuatu yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apabila dilanggar akan mendapatkan dosa, dan jika tidak dilanggar tidak dilanggar mendapat dosa, dilanggar ya. Oke, tepuk tangan kita semua. Ujian mubah ya, sesuatu yang boleh. Mubah itu boleh. Sesuatu yang apabila dilakukan, ditinggalkan tidak berdosa. Yang dilakukan dan ditinggalkan, mubah itu sesuatu yang dibolehkan. Ya. Oke, ini tentang ya, itu tentang hukum Islam dari mulai sumber hukum yang pertama tadi apa? Akal. Yang kedua adalah yang ketiga adalah saya kira itu untuk melanjutkan kita materi kita pada kesempatan pagi ini. Nanti kita kalau kalian mendiskusikan materi ini ya, langsung saya bagi kelompok 1 adalah Al-Quran, kelompok 2 hadis, kelompok 3 ijtihad, kemudian kelompok 4 hukum taklifi. Ya, silakan waktunya 15 menit. Masing-masing duduk.
Silakan dimasukkan semuanya. presentasikan hasil Bisa aku hadis, wati hadis. Dan aku ngisor hadis. Langsung kok jelaskan hadis asal nopo hadis. Sana ya. Dan versi Sudah kalau duduk. Jalannya. Sudah siap kelompok Quran? Oke, silakan dipersiapkan dengan baik. Semuanya maju. Yang lain kursinya dia geser menghadap ke depan. Tadinya semuanya maju. Kami dari kelompok 1 dapat materi tentang Al-Quran akan mempresentasikan hasil kami dengan kelompok kami. Semuanya yang maju ya, yang bisa mengawali maju. Ya. Assalamualaikum. Yang lain perhatikan HP-nya tetap semua. Kami dari kelompok 1 kelompok Al-Quran mendapatkan tugas untuk diskusi mengenai sumber hukum Al-Quran. Di sini kami akan mempresentasikannya. Al-Quran secara bahasa yaitu Al-Quran. Al-Quran yang berarti bacaan kita akan selalu dibaca dan istilah Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Kehujahan Al-Quran sangat kuat karena Al-Quran memiliki ijaz. Ijaz adalah segala sesuatu yang dapat menunjukkan suatu kelemahan lawan. Kedudukan Al-Quran sangat penting bagi segala umat manusia karena Al-Quran sebagai dalil dan pedoman untuk melakukan segala hukum. Al-Quran tidak hanya memiliki satu nama, tetapi memiliki beberapa nama. Di antaranya nama Al-Quran Ahad yang berarti kebenaran ilahi yang mutlak sempurna. Ketiga, Al-Hikmah yang berarti kitab kebijaksanaan. Yang keempat, Al-Huda sebagai petunjuk hidup. Yang kelima, Asy-Syifa sebagai penyembuh dan penyegah rohani. Yang keenam, Az-Zikr yang berarti kita pengingat. Dengan Al-Quran dibagi menjadi 5. Yang artinya mengajarkan keyakinan kepada Allah. Dia perhatikan. Ibadah adalah aktivitas untuk menegakkan tauhid. Ibadah menjadi dua, yaitu ibadah terhadap Allah dan ibadah terhadap masyarakat. Dan tiga, ancaman
Tanya, saya dari kelompok dua silakan bertanya. Tanya lain, silakan dari. Sudah disebutkan maksudnya. Salah itu enggak. Jawabnya sebentar. Diri. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Sebutkan nama-nama lain dari Al-Quran dan jelaskan. Oke, yang lain. Itu Pak, dari kelompok 4 Pak. Kita ampun dulu. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya. Di kota mana umpama Al-Quran diturunkan? Apa lagi? Ayat pertama kali Saya akan menjawab pertanyaan dari Jaki. Nama-nama lain Al-Quran diantaranya Al-Quran, yang berarti pembeda, Al-Haq, kebenaran ilahi yang mutlak sempurna, Al-Hikmah, yang berarti kebijaksanaan, Al-Huda, yang berarti petunjuk, Asyifa sebagai penyembuh dan penyegah rohani, dan yang terakhir Azikr yang berarti sebagai pengingat. Pertanyaan kedua apa tadi? Barangkali ada kelompok lain yang bisa menjawab atau kelompok ini yang lain boleh. Mereka kalau agama lain menggunakan kitab suci Yang belum jawab. jadi mereka punya keyakinan nah Al-Quran itu pedoman kalau
Ini sekolah. Beliau pura di balik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kesalahan berbentuk kata, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk direktur Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Lanjutkan semuanya berdiri. Oke, semuanya berdiri. Kita akan memulai game kita pagi hari ini. Kita akan menguji konsentrasi kalian masih tinggal tinggi atau sudah mulai peraturannya perhatikan. Kita akan bergerakkan. Dan lebih cepat lagi. Oke, sekarang turunkan. Tangan kanan diangkat. Oke, gerakan. Diputar-putar. Diputar. Pak Eko berkata pegang hidung. Yang salah turun, yang salah duduk, yang merasa salah duduk. Jujur. Pegang kepala. Yang kepala dipegang silakan duduk. Ya, pegang kepala. Oke. Tadi game dimulai dengan kalimat dari diskusi yang sudah kalian kerjakan tadi, prinsip yang pertama kesimpulannya adalah sebelum ke kesimpulan terakhir. Tadi yang bertanya nama lain Al-Quran, ada yang bertanya di mana Quran diturunkan. Berarti berkaitan dengan Al-Quran. Berarti berkaitan dengan wahyu Allah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi di mana tempatnya? Itu di mana? Kota Langka. Jadi kalau kita pernah, mudah-mudahan kita dimudahkan Allah, diberi rezeki untuk bisa antara Makkah dan Madinah itu perjalanannya hampir 1 hari. Itu pakai bis. Bayangkan kalau Rasulullah zaman dahulu itu naik
Kemarin ketika kami berangkat umroh itu pakai bis saja, ya, perjalanan hampir 1 hari sampai kota Makkah. Nah, betapa Rasulullah ketika itu pakai unta berapa jarak tempuh. Maka ketika beliau mendapat wahyu pertama yaitu Al-Quran yang turun pertama kali yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kemudian nama Al-Quran tadi disebutkan nama Al-Quran adalah diantaranya ada Al-Dzikr, ada As-Sifa. Al-Dzikr artinya apa? Sebagai pengingat. Mengingat pada siapa? Allah. Kenapa sebagai Al-Dzikr? Karena kita baca Quran itu bagian dari cara kita ingat kepada Allah dengan cara membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama Al-Quran. Lalu sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada nama lain Al-Quran As-Sifat, sebagai obat untuk penyembuh. Ketika kalian sakit hati, jadi ketika kita punya penyakit hati, supaya penyakit hati itu bisa sembuh, ya, maka bacalah Al-Quran. Kemudian tadi ada tentang yang lain, tentang hadis dan lain sebagainya, ijtihad, kemudian hukum taklifi. Jadi ketika bicara tentang Islam, maka sumber yang pertama adalah Al-Quran. Sumber yang kedua Al-Hadis. Sumber yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad itu adalah perbuatannya. Orangnya disebut, saya tahu siapa yang disebut dengan orang yang berijtihad itu namanya apa? Siapa? Oke, ya. Itu sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Ya. Saya kira itu. Terima kasih atas kerjasama anak semua pada belajar kita hari ini. Ya, mari kita akhiri dengan berdoa baca surat Al-Asr, doa majelis bersama-sama. Silakan sikapnya yang tertib. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, sebelum saya tutup, jangan lupa belajar di rumah. Kemudian tugas yang belum selesai dikerjakan dengan baik, menyalin ayat Al-Qurannya. Kemudian yang belum bisa baca Quran, belajarlah belajar membaca Al-Quran, supaya kita termasuk orang-orang yang terbaik dan menjadi keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan surat Al-Asr bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri hamdalah bersama-sama. Terima kasih dari saya. Terakhir, biasakan 5S. Salam.
ini